Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi terkait penggolongan partikel. Sebelum membahas lebih jauh tentang distribusi di fisika statistik, terlebih dahulu kita harus mengetahui penggolongan partikel. Kita mulai dari sistem. Sistem terdiri dari n objek sejenis atau identik yang bisa berupa partikel elementer sederhana. Contohnya berupa elektron, bisa berupa foton ataupun proton. Selain itu, n objek sejenis juga bisa berupa sesuatu yang lebih kompleks. Contohnya atom ataupun molekul gas. Pada saat tertentu, objek ini mungkin lebih menampakkan sifat partikel, sedang pada saat yang berbeda mungkin lebih menampakkan sifat gelombangnya. Ensemble adalah wujud fisik dari suatu sistem. Selanjutnya, bayangkan sejumlah n partikel dengan energi total E, seperti pada contoh yang sebelumnya. Kita tahu jika jumlah partikel n sama dengan 6 dan energi total E sama dengan 6 elektron volt, maka akan dihasilkan 11 konfigurasi, seperti pada tabel berikut. Nah, pertanyaannya sekarang, konfigurasi manakah yang memiliki peluang terbesar untuk diamati? Jawabannya tergantung dari sifat-sifat partikelnya. Apakah partikel tersebut terbedakan satu dengan yang lainnya, atau apakah ada batasan jumlah partikel yang boleh menempati suatu keadaan tertentu? Pada saat tertentu, objek yang kita amati mungkin lebih menampakkan sifat partikel, sedangkan pada saat yang berbeda mungkin lebih menampakkan sifat gelombangnya. Terlebih dahulu kita akan membahas sifat-sifat partikelnya. Sifat-sifat partikel terdiri dari dua. Yang pertama adalah terbedakan atau tak terbedakan. Yang kedua adalah mau berkeadaan sama atau tak mau berkeadaan sama. Kita bahas satu-satu. Untuk sifat yang pertama, yaitu terbedakan atau tak terbedakan. Kita misalkan di sini kita mempunyai konfigurasi seperti ini. Tiap partikel mempunyai nama A, B, dan C. Jika dua partikel berpindah tempatnya, misalkan dari A ke B dan C ke A, maka akan terbentuk konfigurasi baru, yaitu CBA. Konfigurasi baru ini berbeda dengan konfigurasi yang lama, sehingga sifat inilah yang disebut sebagai terbedakan. Sedangkan sifat tak terbedakan jika kita mempunyai konfigurasi seperti ini, kemudian kita beri nama A, dan A. Kemudian jika salah satu dari partikel ini kita pindah, misalkan partikel di posisi pertama ke posisi kedua, sedangkan posisi kedua ke posisi pertama, maka akan terbentuk konfigurasi A, dan A. Nah, konfigurasi baru
sama dengan konfigurasi yang lama, sehingga ini disebut dengan tak terbedakan. Sedangkan yang atas, konfigurasi yang terbentuk atau konfigurasi baru berbeda dengan konfigurasi yang lama disebut dengan terbedakan. Nah, untuk sifat yang kedua, mau berkeadaan sama atau tak mau berkeadaan sama. Ini artinya jika kita mempunyai konfigurasi seperti ini, A, B, dan C. Setiap partikel di sini mau menempati space yang sudah ditempati partikel tanpa ada batas maksimumnya. Jadi ketika ada partikel lain yang menempati posisi yang sama atau keadaan energi yang sama, maka dia disebut sebagai mau berkeadaan sama. Misalkan partikel D, dia berada pada posisi yang sama dengan A. B dengan partikel E. C dengan partikel F. Nah, ini yang disebut dengan mau berkeadaan sama. Sedangkan ketika ada konfigurasi seperti ini, A, B, dan C, dan ada ketentuan tidak dapat menempati space yang sudah ditempati partikel lain, maka ini yang disebut dengan tak mau berkeadaan sama. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat gelombang. Menurut mekanika kuantum, keberadaan suatu partikel disimbolkan oleh suatu fungsi gelombang. Bayangkan kita mempunyai dua partikel kuantum. Pada kondisi atau keadaan awal, partikel 1 berada pada posisi I. Partikel kedua berada di posisi J. Sehingga kita bisa menuliskan fungsi gelombangnya, yaitu C sama dengan C Q1, Q2 sama dengan C QI, QJ. Misalkan sekarang kita tukar posisi kedua partikel pada keadaan kedua. Pada keadaan kedua, partikel 1 kita tukar posisinya ke posisi J. Sedangkan partikel kedua berada di posisi I. Karena partikel kuantum tak terbedakan, maka peluang untuk mendapatkan sistem pada konfigurasi tersebut tentu saja tidak berubah, atau bisa kita tuliskan sebagai berikut. C J QI sama dengan C QI, QJ kuadrat. Sekalipun peluangnya tidak berubah, tetapi tidak ada jaminan bahwa fungsi gelombangnya tidak berubah, karena kita memang tidak dapat mengamatinya. Secara matematis, persamaan ini mempunyai konsekuensi sebagai berikut. C QJ,
QI sama dengan A C QI, QG. Misalkan kita lakukan pertukaran lagi sehingga konfigurasinya kembali ke konfigurasi yang pertama atau keadaan awal, yaitu kita tulis posisi atau partikel pertama berada di posisi I, partikel kedua berada di posisi J. Jadi kita tukar lagi ke posisi awal sehingga kita peroleh persamaan sebagai berikut. C QI, QJ ini adalah fungsi gelombang awal, keadaan awal. Kemudian kita tukar menjadi A C QJ, QI. Kita tukar lagi ke konfigurasi awal, yaitu menjadi A kuadrat C QI, QJ. Kita bisa lihat bahwa di sini ada A kuadrat. A kuadrat ini bernilai 1, sehingga A itu bisa bernilai plus minus 1. Apakah artinya ini? Plus minus mempunyai arti untuk tanda. Plus 1 itu mempunyai arti bahwa partikel bersifat simetris. Jadi bisa kita tuliskan C QJ, QI sama dengan plus C QI, QJ. Inilah yang disebut dengan gelombang simetris terhadap pertukaran partikel. Sedangkan negatif 1, yaitu kita bisa tuliskan persamaannya C QJ, QI sama dengan minus C QI, QJ. Ini menunjukkan bahwa partikel kuantum bersifat antisimetris terhadap pertukaran partikel. Setelah mengetahui sifat-sifat partikel dan gelombang, kita lanjutkan ke penggolongan partikel. Partikel terdiri dari dua jenis, yaitu partikel klasik dan partikel kuantum. Partikel klasik lebih menonjolkan sifat fisisnya atau sifat partikelnya. Partikel klasik mematuhi hukum mekanika klasik. Selain itu, partikel klasik berjarak cukup berjauhan sehingga fungsi gelombangnya tidak bertumpangan. Nama dari partikel klasik adalah partikel boson. Partikel boson mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah terbedakan. Yang kedua, mau berkeadaan sama. Partikel boson ini
menggunakan fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann atau yang kita singkat dengan fungsi distribusi MB. Nah, partikel yang kedua yaitu partikel kuantum. Pada partikel kuantum lebih menonjolkan sifat gelombangnya. Sedangkan partikel kuantum mematuhi hukum mekanika kuantum. Selain itu, jarak antar partikel kuantum sangat berdekatan sehingga fungsi gelombangnya bertumpangan. Partikel kuantum terdiri dari dua jenis, yaitu boson dan fermion. Untuk boson mempunyai ciri-ciri yang pertama adalah tak terbedakan. Yang kedua adalah mau berkeadaan sama. Partikel boson ini menggunakan fungsi distribusi Bose-Einstein atau yang kita singkat dengan fungsi distribusi BE. Nah, sedangkan yang kedua yaitu fermion. Untuk fermion mempunyai ciri-ciri yang pertama adalah tak terbedakan. Yang kedua adalah tak mau berkeadaan sama. Partikel fermion ini menggunakan fungsi distribusi Fermi-Dirac atau yang kita singkat dengan fungsi distribusi FD. Perbedaan antara partikel boson dan fermion yaitu untuk partikel boson dia mau berkeadaan sama atau fungsi gelombangnya tumpang tindih dan simetris terhadap pertukaran partikelnya. Sedangkan partikel fermion tak mau berkeadaan sama atau fungsi gelombangnya tumpang tindih dan antisimetris terhadap pertukaran partikelnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.